Halo Hype Mates, selamat datang kembali di Hype Zone ID. Tempatnya kita bongkar tuntas kisah-kisah paling hype dari dunia entertainment. Gua Lala, dan hari ini kita akan menyelami salah satu kisah cinta yang bikin baper sejuta umat. Siapa lagi kalau bukan Al Ghazali dan Alyssa Daguis. Kalian tahu kan, pasangan satu ini selalu jadi sorotan. Dari awal pacaran, putus nyambung, sampai akhirnya mereka mantap melangkah ke jenjang pernikahan sebentar lagi. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana sih awal mula pertemuan mereka? Jangan salah, ceritanya nggak seglamor yang kalian bayangkan. Justru, ada momen-momen awkward dan insecure yang bikin kita ngakak sekaligus gemas. Siap-siap, karena kali ini kita akan membongkar 7 fakta menarik awal pertemuan Al Ghazali dan Alyssa yang dijamin bikin kalian makin jatuh cinta sama pasangan ini. Yuk, langsung aja kita gas! Oke, fakta pertama, kalian mungkin mikir mereka ketemu di private party eksklusif atau red carpet event Hollywood. Salah besar. Al Ghazali sendiri bilang mereka ketemu di sebuah acara sekolah internasional. Dan lucunya, Al datang cuma karena nemenin temennya. Kayak, temen gue mau ke acara ini, ikut aja deh. Dan boom, takdir mempertemukan mereka di tengah keramaian. Alyssa juga kebetulan lagi di sana. Dari sinilah benih cinta mulai bersemi di udara yang casual banget. Fakta kedua, Al langsung ngas-ngas ke Alyssa, padahal belum kenal. Nah, ini dia bagian yang bikin gemas. Begitu Al melihat Alyssa yang saat itu pakai baju putih di tengah keramaian, matanya langsung keling. Dia langsung nanya ke temennya, itu siapa cewek pakai baju putih? Dan tanpa basa-basi, Al langsung minta temennya untuk ngenalin dia ke Alyssa. Bayangin, baru ketemu, belum saling kenal, tapi Al udah berani gaspol. Alyssa sendiri kaget, lagi asyik ngobrol sama teman-temannya, tiba-tiba ada Al dan temennya nyamperin dan bilang, temen gue mau kenalan, boleh nyamperin gak? Alyssa sih santuy aja jawabnya, iya, tapi siapa sangka dari sapaan singkat itu dimulailah kisah mereka. Salut buat keberanian Al. Fakta ketiga, Al Ghazali malu-malu kucing, bahkan sempat insecure. Al Ghazali sendiri yang bilang, waktu pertama kali ngobrol, Al itu malu-malu banget. Dia cuma nyapa singkat, "Hai Alyssa," terus udah gitu diam aja berdiri di sebelah Alyssa. Kalian bisa bayangin gak sih, the one and only Al, anaknya Ahmad Dhani, bisa speechless di depan cewek? Dan yang lebih mengejutkan, Al sendiri ngaku kalau dia sempat insecure duluan, takut salah ngomong, takut dibilang aneh. Ini nih fakta yang bikin Al jadi relatable banget. Siapa di sini yang pernah ngerasain hal yang sama waktu ketemu gebetan? Komen di bawah ya. Jujur aja, sikap malu-malu dan insecure Al ini justru bikin dia terlihat tulus di mata Alyssa. Manis banget kan? Fakta Hype Zone ID, nggak tukeran nomor tapi Al rajin stalking medsos. Setelah pertemuan itu, mereka belum tukeran nomor telepon. Loh, kok bisa? Ternyata di era modern ini cara PDKT-nya beda. Alyssa bilang, udah, tapi dari situ ya end of the story. Aku sendiri zaman itu belum ada nomor, dan dia habis itu ngestalk aku. Yup, kalian gak salah dengar. Al Ghazali, si pujaan hati, ternyata hobi stalking media sosial Alyssa. Dia diam-diam ngikutin semua aktivitas Alyssa dari jauh. Ini membuktikan bahwa di era digital ini, perasaan bisa tumbuh tanpa perlu komunikasi resmi di awal. Siapa di sini yang pernah jadi stalker handal? Ngaku aja. Fakta Hype Zone 5. Sebelum ketemu, Al udah pernah lihat Alyssa di Instagram Explore. Dan ini dia fakta yang bikin kita semua tercengang. Alyssa baru tahu setelah mereka dekat kalau ternyata sebelum bertatap muka, Al Ghazali sudah pernah lihat unggahan Alyssa Daguis yang gak sengaja muncul di fitur Instagram Explore. Coba bayangin, Al udah kenalan sama Alyssa di dunia maya sebelum akhirnya ketemu di dunia nyata. Jadi bisa dibilang Instagram yang jadi mak comblang pertama mereka. Ini bukti nyata betapa kuatnya peran media sosial dalam mempertemukan orang di zaman sekarang. Dari explore akun, jadi explore hati. Fakta Hype Zone 6, baru ketemu Al Ghazali udah yakin Alyssa bakal jadi istrinya.
Ini dia fakta yang paling bikin merinding dan nunjukin kalau takdir itu emang ada. Al-Ghazali bilang perjumpaan mereka itu bukan kebetulan, tapi udah diatur sama Tuhan. Dan yang paling gila, dia bilang gini, pas ketemu gitu ya udah kenalan. Tapi nggak tahu kenapa dari pas mau ketemu kenalan itu, aku udah yakin kalau dia bakal jadi istriku. Kalian dengar sendiri kan, baru ketemu, Al udah yakin Alisa bakal jadi istri masa depannya. Perasaan mantap itu muncul jauh sebelum dia mengenal Alisa lebih dalam. Ini sih namanya soulmate banget hype mates. Keyakinan sekuat ini siapa yang gak baper coba? Fakta Hypeson 7, dari malu-malu kini menuju pelaminan di 2025. Dan akhirnya, dari pertemuan yang malu-malu, dari stalking medsos, sampai keyakinan kuat bahwa Alisa adalah takdirnya, kini hubungan Al dan Alisa berlabuh pada rencana besar, pernikahan pada 16 Juni 2025. Selama pacaran, mereka menghadapi pasang surut, putus nyambung yang justru semakin memperkuat ikatan mereka. Mereka belajar menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Alisa bahkan bilang, banyak sih, dia bantuin aku jadi sosok aku yang sekarang dengan dukungan dan sebaliknya, bisa menerima kekurangan aku dan kita bisa tumbuh bersama. Ini bukan cuma kisah cinta biasa, ini adalah bukti bahwa cinta sejati itu butuh proses, butuh perjuangan, dan yang paling penting, butuh saling menerima. Nah, Hype Mates, gimana? Ternyata kisah cinta Al-Ghazali dan Alisa Daguise ini penuh warna dan fakta-fakta unik yang jarang terungkap ya. Dari yang awalnya malu-malu dan insecure sampai akhirnya mantap menuju pelaminan. Ini membuktikan bahwa cinta sejati seringkali tumbuh dari momen paling tak terduga dan tulus. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Al dan Alisa ini? Kadang cinta itu datang dari tempat yang paling tak terduga. Dan gak perlu sempurna untuk memulai, yang penting ketulusan dan keberanian. Buat kalian yang lagi berjuang dapetin hati si dia, atau yang lagi nunggu takdir cinta, semoga kisah Al dan Alisa ini bisa jadi inspirasi ya. Jangan pernah nyerah, dan percayalah, jodoh itu gak akan kemana. Jangan lupa ya, like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang juga ngefans sama Al-Ghazali dan Alisa, dan yang paling penting, subscribe channel Hypeson ID dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari dunia entertainment. Komentar di bawah ya, fakta mana yang paling bikin kalian kaget, atau ada cerita awkward pas PDKT yang pengen kalian bagiin, kita tunggu di kolom komentar. Sampai jumpa di video Hypeson ID selanjutnya, tetap hype, tetap positif, dan selalu hype stay with us. Bye!